Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali kita bertemu dalam matematika menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri dan bagaimana cara menentukan suku ke N pada barisan geometri? Yuk simak ilustrasi berikut. Suatu bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Ketika bola mengenai lantai, maka bola akan memantul beberapa kali hingga bola berhenti. Perhatikan bahwa tinggi pantulan-pantulan bola tersebut berkurang dibandingkan dengan tinggi bola semula. Nah, ketinggian pantulan-pantulan ini membentuk barisan geometri. Secara umum, barisan geometri ini mempunyai pola dikali atau dibagi. Jadi, jika ada barisan mempunyai pola dikali atau dibagi, maka barisan tersebut termasuk barisan geometri. Misalnya barisan bilangan berikut yang terdiri dari 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Barisan bilangan ini mempunyai pola dikali 3. Artinya, untuk memperoleh suku berikutnya, maka suku sebelumnya dikali dengan 3. Jadi misalnya 9, yaitu suku ketiga ini diperoleh dari suku sebelumnya adalah 3 kali 3. Atau 27, suku sebelumnya adalah 9, maka 9 kali 3 sama dengan 27. Atau pada barisan bilangan yang lainnya, yaitu 32, 16, 8, 4, dan seterusnya. Barisan bilangan ini mempunyai pola dibagi 2. Artinya untuk menentukan atau untuk memperoleh suku berikutnya, maka suku sebelumnya dibagi dengan 2. Jadi 16, yaitu suku kedua ini, diperoleh dari suku sebelumnya, yaitu 32 dibagi 2. Atau 8 diperoleh dari suku sebelumnya 16 dibagi dengan 2. Dan begitu seterusnya. Nah, dua barisan ini mempunyai perbandingan yang tetap dari dua suku yang berurutan. Sehingga barisan yang mempunyai perbandingan tetap dari dua suku berturut-turut dinamakan dengan barisan geometri. Sedangkan perbandingan yang tetap ini disebut sebagai rasio dan dilambangkan dengan R. Rasio atau R pada barisan geometri diperoleh dengan cara membagi U2 per U1 suku kedua dibagi suku pertama, atau U3 per U2 suku ketiga dibagi suku kedua. Atau secara umum, rasio pada barisan geometri diperoleh dari UN per UN kurang 1. Jadi pada prinsipnya, untuk menentukan rasio pada barisan geometri dengan cara membagi suku berikutnya dengan suku sebelumnya dari dua suku yang berurutan. Jadi untuk menentukan rasio pada barisan geometri, kita bisa menggunakan cara U2 per U1, boleh juga U3 per U2, atau bisa juga U4 per U3 dan seterusnya. Semua cara-cara ini akan menghasilkan nilai yang sama. Pada barisan geometri yang terdiri dari U1, U2, dan seterusnya sampai UN atau suku ke N dengan rasio R, maka U1 sama dengan A, kemudian U2 yang diperoleh dari U1 kali R. Karena U1 sama dengan A, maka U2 sama dengan A kali R sama dengan AR. Kemudian U3 atau suku ketiga. Suku ketiga ini diperoleh dari suku kedua dikali rasio. Maka U3 sama dengan U2 kali R sama dengan AR kali R sama dengan AR pangkat 2. Kemudian suku keempat atau U4. U4 ini diperoleh dari U3 kali R. Karena U3 sama dengan AR pangkat 2, maka U4 sama dengan AR pangkat 2 kali R, sama dengan AR pangkat 3. Perhatikan pada suku keempat. U4 sama dengan AR pangkat 3. Di sini rasio pada suku keempat berpangkat 3. 3 ini kurangnya 1 dari 4, atau 3 ini diperoleh dari 4 kurang 1. Kemudian perhatikan pada suku ketiga atau U3. Pada suku ketiga rasionya berpangkat 2.
2 ini diperoleh dari 3 kurang 1. Kemudian pada U2, rasionya berpangkat 1. 1 diperoleh dari 2 kurang 1. Maka U1 sama dengan A kali 1 atau cukup kita tulis dengan A. Nah, dari ini bisa kita simpulkan bahwa UN sama dengan suku sebelumnya dikali dengan rasio, sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dengan A sama dengan U1 merupakan suku pertama, R merupakan rasio, dan UN merupakan suku ke N. Nah, untuk lebih memahami materi ini akan dibahas beberapa contoh soal mengenai barisan geometri. Pertama, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Untuk menentukan suku ke-10, terlebih dahulu kita tentukan suku pertama dan rasio dari barisan tersebut. Suku pertama merupakan bilangan urutan pertama. Pada barisan ini, suku pertama adalah 4. Maka U1 sama dengan A sama dengan 4. Kemudian kita tentukan rasio. Ingat kembali, untuk menentukan rasio bisa digunakan beberapa cara, yaitu U2 per U1 atau U3 per U2, atau bisa juga U4 per U3 dan seterusnya. Dengan semua cara ini akan diperoleh hasil yang sama. Nah, di sini digunakan U2 per U1 atau suku kedua dibagi suku pertama. Karena kalau kita perhatikan U1 dan U2 yaitu 4 dan 8 merupakan bilangan yang lebih kecil dibandingkan bilangan yang lainnya pada barisan tersebut. Dipilih suku-suku dengan bilangan yang lebih kecil agar lebih mudah ketika membagi. Baik, kembali lagi kepada rasio. R sama dengan U2 per U1 dengan U2 atau suku kedua 8 dan U1 4. Maka U2 per U1 menjadi 8 per 4 atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi rasio pada barisan ini adalah 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-10, maka N sama dengan 10. Nah, kita gunakan rumus barisan geometri UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kita masukkan informasi yang sudah kita peroleh tadi ke dalam rumus tersebut. UN menjadi U10 sama dengan A kita ganti dengan 4 kali R kita ganti dengan 2 pangkat 10 kurang 1. Kemudian kita kerjakan terlebih dahulu pada bagian pangkat, yaitu 10 kurang 1. Sehingga menjadi U10 sama dengan 4 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 ini artinya 2 kita kalikan sebanyak 9 kali. Sehingga hasilnya adalah U10 sama dengan 4 kali 512. Jadi 2 pangkat 9 ini hasilnya 512. Maka U10 sama dengan 4 kali 512 sama dengan 2048. Maka suku ke-10 dari barisan ini adalah 2048. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 81, 27, 9, 3, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ini merupakan barisan geometri turun, karena semakin ke kanan bilangannya semakin kecil. Nah, untuk menentukan suku ke-8, maka terlebih dahulu kita tentukan suku pertama dan rasio dari barisan tersebut. Suku pertama atau U1 sama dengan A sama dengan 81. Kemudian rasio sama dengan U4 per U3 atau suku keempat dibagi suku ketiga. Di sini suku keempatnya adalah 3 dan suku ketiganya adalah 9. Sehingga menjadi 3 per 9. Nah, 3 per 9 ini kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 3. Sehingga menjadi 1 per 3.
Karena ini tanyakan suku ke-8, maka nilai N sama dengan 8. Baik, kita gunakan rumus barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sehingga UN menjadi U8 sama dengan nilai A tadi 81 kali rasionya adalah 1/3 pangkat 8 kurang 1. Nah, kita kerjakan dulu pada bagian pangkat, yaitu 8 kurang 1. Maka U8 sama dengan 81 kali 1/3 pangkat 7. 1/3 pangkat 7 ini artinya baik pembilang maupun penyebut sama-sama dipangkatkan 7. Sehingga hasilnya adalah 81 kali 1/2187. Nah, 1 ini dari 1 pangkat 7. Jadi 1 dikalikan sebanyak 7 kali. Hasilnya tetap 1. Kemudian 2187 ini dari 3 pangkat 7. 3 kita kalikan sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah 2187. Kemudian 81 dan 2187 sama-sama kita bagi 81. Sehingga hasilnya 81 bagi 81 hasilnya adalah 1 per kemudian 2187 bagi 81 hasilnya adalah 27. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/27. Maka suku ke-8 dari barisan ini adalah 1/27. Oke, soal berikutnya. Suku pertama suatu barisan geometri adalah 3 dan suku ke-9 adalah 768. Suku ke-7 barisan geometri tersebut adalah. Nah, dari soal tersebut diketahui suku pertama atau U1 sama dengan A sama dengan 3. Kemudian U9 atau suku ke-9 sama dengan 768. Dan untuk menentukan suku ke-7, maka terlebih dahulu akan dicari rasio atau R. Untuk mencari R, kita gunakan rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dan untuk mencari rasio ini juga akan kita gunakan informasi pada suku ke-9, sehingga nilai N di sini sama dengan 9. Karena di sini suku ke-9 sudah diketahui nilainya yaitu 768. Maka N kita ganti dengan 9. Kemudian A atau suku pertama kita ganti dengan 3. Maka menjadi U9 sama dengan 3 kali R pangkat 9 kurang 1. U9 tadi nilainya adalah 768. Sehingga kita ganti U9 dengan 768 sama dengan 3 kali R pangkat 8. Kemudian kedua rows kita bagi dengan 3 sehingga menjadi 768/3 sama dengan R pangkat 8. 256 sama dengan R pangkat 8. Jadi kita cari suatu bilangan yang kalau dipangkatkan 8 hasilnya adalah 256. Di sini kita bisa menggunakan pohon faktor seperti ini. 256 kita bagi 2, hasilnya adalah 128. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 64. Dan dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 32. Kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya 16. Dan 16 ini dibagi 2 lagi, hasilnya 8. 8 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, kita hitung berapa banyak angka 2-nya. Ternyata ada 8 buah angka 8. Maka 256 ini sama dengan 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan R pangkat 8. Jadi suatu bilangan yang dipangkatkan 8 hasilnya 256 adalah 2. Maka R sama dengan 2. Jadi rasio pada barisan bilangan ini adalah 2. Kemudian berikutnya menentukan suku ke-7.
dengan U1 sama dengan A sama dengan 3, kemudian rasio sama dengan 2. Kita gunakan kembali lagi rumus barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kita masukkan informasi yang sudah diperoleh tadi. UN menjadi U7 sama dengan A, kita ganti dengan 3 kali R kita ganti dengan 2 pangkat 7 kurang 1. Kita kerjakan dulu pada bagian pemangkatan, yaitu 7 kurang 1 sama dengan 6, maka menjadi U7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. Kemudian kita cari dulu hasil dari 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini artinya 2 kita kalikan sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 64, maka U7 sama dengan 3 kali 64 sama dengan 192. Jadi suku ke-7 dari barisan geometri tersebut adalah 192. Soal selanjutnya, suku kedua dan suku ke-6 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 3 dan 243. Suku keempat barisan geometri tersebut adalah, dari soal ini diketahui suku kedua adalah 3 dan suku ke-6 adalah 243. Dengan menggunakan rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, maka untuk suku kedua atau U2 menjadi U2 sama dengan A kali R pangkat 2 kurang 1 sama dengan AR sama dengan 3. U2 sama dengan AR sama dengan 3. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian untuk suku ke-6 yang bernilai 243 menjadi U6 sama dengan A kali R pangkat 6 kurang 1. 6 kurang 1 ini hasilnya 5, maka menjadi A kali R pangkat 5 sama dengan 243. U6 sama dengan AR pangkat 5 sama dengan 243. Dan ini merupakan persamaan kedua. Persamaan pertama dan persamaan kedua ini akan kita gunakan untuk mencari nilai R atau rasio. Sehingga kita buat menjadi U6 per U2 sama dengan AR pangkat 5 per AR sama dengan 243 per 3. Perhatikan kembali persamaan pertama dan persamaan kedua. Kemudian kita bagi A seperti ini. A bagi A hasilnya adalah 1 dan 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian perhatikan rasio. Pada bagian pembilang rasionya berpangkat 5 dan pada bagian penyebut rasionya berpangkat 1. Sesuai dengan sifat perpangkatan, karena di sini basisnya sama yaitu R dan operasinya adalah operasi pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Pada bagian pembilang pangkatnya 5 dan pada bagian penyebut pangkatnya 1. Menjadi 5 kurang 1, maka rasionya sekarang berpangkat 4 sama dengan 243 bagi 3 hasilnya adalah 81. R pangkat 4 sama dengan 81. R sama dengan akar pangkat 4 dari 81. Nah, untuk mempermudah mencari akar pangkat 4 dari 81, kita bisa menggunakan pohon faktor. 81 kita bagi dengan bilangan prima yaitu 3, hasilnya adalah 27. Kemudian 27 ini kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 9, dan 9 kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 3. Nah, di sini ada 4 buah angka 3, maka 81 sama dengan 3 pangkat 4. Kembali lagi kita ke soal, maka rasio sama dengan 3. Jadi barisan ini mempunyai rasio 3. Nah, untuk mencari suku pertama atau A, kita bisa menggunakan persamaan pertama atau persamaan kedua. Langkah berikutnya adalah mencari suku pertama atau A. Nah, di sini digunakan persamaan pertama yaitu U2 sama dengan AR sama dengan 3. Kemudian masukkan informasi yang sudah kita peroleh tadi yaitu rasio sama dengan 3. Sehingga persamaan ini menjadi
A kali 3 karena rasionya 3 sama dengan 3. A kali 3 hasilnya adalah 3A sama dengan 3. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena koefisien dari A adalah 3. Jadi koefisien dari A ini akan kita buat menjadi 1. Maka untuk menjadi 1 harus dibagi dengan 3. Sehingga menjadi 3A per 3 sama dengan 3 per 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1 baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Sehingga 1A cukup kita tulis A sama dengan 1. Maka suku pertama pada barisan ini adalah 1. Langkah berikutnya adalah kita mencari suku keempat. Karena yang ditanyakan di soal adalah suku keempat atau U4. U4 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kemudian kita ganti N dengan 4. Maka menjadi A kali R pangkat 4 kurang 1. U4 sama dengan nilai A tadi adalah 1 kali 3 pangkat 3. Kita cari hasilnya dulu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini artinya 3 kita kalikan sebanyak 3 kali dan hasilnya adalah 27. Maka U4 sama dengan 1 kali 27 sama dengan 27. Maka suku keempat pada barisan ini adalah 27. Baik, soal berikutnya. Diketahui suku pertama suatu barisan geometri adalah 6 dan rasionya adalah 2. Tentukan rumus suku ke N dari barisan tersebut dan tentukan suku kelima. Jadi di sini kita akan menentukan rumus suku ke N, kemudian dengan menggunakan rumus suku ke N tersebut akan ditentukan suku kelima. Dari soal ini diketahui suku pertama atau A sama dengan 6, kemudian rasionya adalah 2. Untuk menentukan rumus suku ke N, kita gunakan rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kita masukkan informasi yang ada pada soal. UN sama dengan nilai A kita ganti dengan 6, kemudian kali rasio 2 pangkat N kurang 1. Kemudian pada 2 pangkat N kurang 1 kita jabarkan menjadi UN sama dengan 6 kali 2 pangkat N kali 2 pangkat negatif 1. Nah, 2 pangkat negatif 1 ini jika diubah menjadi pangkat positif menjadi 1/2. Maka UN sama dengan 6 kali 2 pangkat N kali 1/2. Kemudian 6 kita kalikan dengan 1/2 menjadi 6 kali 1 6/2. UN sama dengan 6/2 kali 2 pangkat N. 6/2 atau 6 bagi 2 ini hasilnya adalah 3. Maka UN sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Maka rumus suku ke N pada barisan ini adalah 3 kali 2 pangkat N. Berikutnya kita akan menentukan suku kelima atau U5 dengan menggunakan rumus suku ke N tadi. UN sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Nah, N di sini kita ganti dengan 5. Menjadi U5 sama dengan 3 kali 2 pangkat 5. Kita cari hasilnya terlebih dahulu dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini artinya 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Dan hasilnya adalah 32. Maka U5 sama dengan 3 kali 32. Sama dengan 96. Maka suku kelima dari barisan ini adalah 96. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.